Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck The Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Meskipun mata Xiaoyan tertutup, avatar dewa asli telah menangkap semua perubahan di sekitar. Di bawah matanya, kabut tebal telah benar-benar menghilang, berubah menjadi lautan hitam yang bergejolak di bawah tubuh mereka. Selain itu, ada suara mendengung yang datang dari daerah sekitarnya. Xiaoyan sedikit mengernyit dan juga merasa aneh. Tetapi, perubahan yang terjadi jelas bukan perubahan biasa. Dan mungkin banyak berhubungan dengan pertempuran antara dia dan Kaisar Pemakan Jiwa. Mungkinkah Kaisar Pemakan Jiwa melakukan semua ini? Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit. Karena ketika jiwa Kaisar Pemakan Jiwa diperas olehnya dan jiwa Cimi, ia menghilang dengan cepat dan jiwanya tidak ditangani Xiaoyan. Sekarang merasa bahwa itu adalah kesalahan seriusnya. Meski hanya jiwa, mungkin akan membuat beberapa ngengat yang tidak berakhir dengan baik. Pada saat ini, kabut tebal tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi lautan hitam. Ini mungkin disebabkan oleh jiwa Kaisar Pemakan Jiwa. Dan Xiaoyan mendengar angin kencang dari segala arah. Meskipun lautan hitam bergolak, Xiaoyan bisa merasakannya. Angin ini pasti tidak berasal dari lautan. Tampaknya sesuatu yang besar sedang mendekat. Wirasat buruk ini semakin kuat dan kuat. Aku khawatir sesuatu akan segera terjadi. Sepertinya kita harus merebut rumah itu secepat mungkin. Xiaoyan sedikit mengernyit, dan avatar dewa asli adalah pelindung dewa. Saat ini, proporsi Xiaoyan untuk merebut rumah telah mencapai 50%, dan keduanya tidak mau menyerah. Jangan pernah memikirkannya. Jiwa Cimi menggetakkan giginya. Aku bertekad. Xiaoyan menjawab dengan tegas. Pertama datang, pertama dilayani. Tidak ada aturan, kata jiwa Cimi dengan marah. Dunia ini kejam. Betapa bodohnya kamu berbicara tentang aturan. Yang kuat hidup dan yang lemah mati. Jelas aku lebih kuat darimu. Jadi tubuh ini milikku. Suara tegas Xiaoyan keluar. Haps. Aku akui kamu lebih kuat dariku dalam kekuatan untuk merebut rumah. Tapi untuk hari ini, aku sudah siap. Jiwa Cimi mencibir. Xiaoyan tidak terus berbicara omong kosong dengannya, tetapi membuka kekuatan untuk merebut rumah dan dengan gila-gilaan menyerbu tubuh ini dengan kegigihan Xiaoyan. Dia akhirnya mencapai 51%. Ketika ada satu waktu lagi selain jiwa Cimi, artinya jiwa Cimi tidak lagi dapat mengendalikan tubuh fisik ini. Sebaliknya, Xiaoyan untuk sementara dapat mengendalikan tubuh ini. Bocah itu tiba-tiba membuka matanya, dan mata lainnya jelas milik Xiaoyan. Tapi ini masih jauh dari cukup. Jika ingin benar-benar merebut tubuh, kamu harus benar-benar memeras jiwa Cimi dari tubuh bocah itu. Jiwa Cimi meraung marah, tapi tidak peduli seberapa marahnya dia. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan, bahwa kekuatan untuk merebut rumah lebih lemah dari Xiaoyan. Aku penasaran, apakah ada perbedaan kekuatan klan Cimi yang kamu katakan? Xiaoyan bertanya dengan santai setelah mengambil inisiatif. Tentu saja tidak. Mungkin saya tidak tahu metode apa yang Anda gunakan untuk merebut bakat klan Cimi saya. Ada lebih dari satu kekuatan klan Cimi saya untuk merebut rumah dari Anda. Jika bukan karena penurunan klan Cimi saya, pasti aku akan mengejarmu sampai ke ujung bumi. Suara marah jiwa Cimi keluar setelah Xiaoyan bertanya. Xiaoyan tersenyum kecut. Meskipun dia tidak terlalu cocok dengan Seisun, tetapi menurut tebakan Xiaoyan, setelah Seisun mengetahui tentang bakat menakutkan dari klan Cimi, dia mungkin menangkap satu dan mengambil yang lain.
Karena itulah, Xiaoyan mampu memenangkan rumah ini, bahkan lebih kuat dari jiwa Cimi. Setelah Xiaoyan merebut 51%, tidak ada ketegangan. Meskipun jiwa Cimi berjuang, sepertinya itu hanya berjuang, hanya masalah waktu sebelum jiwanya diperas Xiaoyan. Hal yang sama berlaku untuk Xiaoyan kesuksesan. Segera Xiaoyan menepati 60% pada saat ini. Pada dasarnya, jiwa Cimi tidak mungkin mengendalikan tubuh, dan itu sepenuhnya milik Xiaoyan. Namun, yang mengejutkan Xiaoyan, meski jiwa Cimi masih tidak menyerah dan masih melakukan yang terbaik untuk melawan Xiaoyan, bahkan jika itu tidak bisa mengubah hasil akhirnya, itu bisa memperlambat kecepatan Xiaoyan merebut rumah. Xiaoyan juga merenung sejenak. Mungkinkah jiwa Cimi sengaja menunda waktu? Pada saat ini, hati Xiaoyan tiba-tiba tenggelam. Karena melalui perspektif avatar dewa asli, Xiaoyan melihat ombak naik dari ujung, dan alisnya mengerutkan kening. Meskipun lautan hitam terus bergolak, gelombang ini jelas berbeda, dan bayangan hitam besar bisa terlihat. Nak, memang aku benar meremehkanmu, tapi sama, Anda juga meremehkan saya. Pada saat ini, jiwa Cimi mencibir. Ombaknya setinggi ribuan kaki, menutupi langit dan matahari. Sepertinya dinding hitam yang hancur. Dan dari situ, Xiaoyan merasakan lebih banyak nafas yang ganas. Bersiap untuk mati. Suara jiwa Cimi bergema di seluruh tubuh anak laki-laki itu. Aku melihat naga hitam besar berkaki 1000 keluar dari ombak. Dan sesosok berdiri dengan mengesankan. Berdiri di atas kepala naga hitam yang mengerikan ini. Nafas yang kuat terpancar darinya, dan itu menyebar dari tubuhnya. Apakah ini juga avatarmu? Xiaoyan terkejut, tapi kata-kata Xiaoyan membuat jiwa Cimi semakin marah. Karena sepertinya Xiaoyan mengejeknya, dan nadanya sepertinya mengatakan bahwa dia menginginkan tubuh ini juga. Xiaoyan mengendalikan avatar pemakan jiwa. Puluhan ribu jiwa segera mengikuti pikirannya. Dengan semuanya bersatu, merasakan kekuatan dari puluhan ribu jiwa ini. Xiaoyan sangat terkejut saat ini. Kekuatan mereka berbeda dari sumber ki tubuh. Bahkan tubuh pemakan jiwa lebih aneh. Lebih seperti pembawa jiwa, dan semua kekuatan berasal dari jiwa-jiwa ini. Kekuatan roh jahat yang dibentuk oleh ribuan jiwa adalah yang paling menakutkan. Dan tidak ada keraguan tentang kekuatan serangan jiwa. Saya khawatir sulit untuk menahan dampak roh jahat dari ribuan jiwa. Saya masih di sini, bahkan tidak berpikir untuk menggunakan kekuatan tubuh fisik ini. Pada saat ini, jiwa Cimi mendengus dingin. Dan mata anak laki-laki itu segera menunjukkan ekspresi perjuangan. Meskipun jiwa Cimi telah kehilangan inisiatif, itu masih dapat mempengaruhi Xiaoyan. Dan itu juga membuat Xiaoyan tidak mungkin mengendalikannya. Naga banjir hitam berkaki 1000 di ujung terjauh melewati laut hitam dengan kecepatan ekstrim. Dan meraung ke arah Xiaoyan sendiri. Dengan kecepatan yang tidak bisa menutupi telinganya, tujuannya juga sangat jelas untuk melenyapkan tubuh asli Xiaoyan yang paling lemah. Begitu tubuh aslinya terluka, maka jiwa Cimi akan memiliki kesempatan untuk bertarung demi tubuh pemakan jiwa lagi. Namun, gadis bayangan juga telah kembali ke labu dewa bermata 9. Setelah dia akhirnya menembakkan peluru penjaga untuk Xiaoyan. Ini benar-benar di luar dugaan Anda. Saya tidak berharap Anda memiliki klon. Hanya saja saya mengatakan, saya ingin memesan tubuh ini. Dewa Xiaoyan masih menutup matanya, dan cahaya cincin langsung menyala. Dan dia tiba-tiba labu bermata 9 muncul di tangan avatar dewa asli. Saya tidak tahu apakah itu karena dia telah menyerap sejumlah besar jiwa sebelumnya. Setelah gadis bayangan muncul, mata di labu bermata 9 masih terbuka. Dengan kata lain, Xiaoyan masih bisa menggunakan labu bermata 9 saat ini. Avatar dewa asli bisa bergerak.
Meski aura sosok yang berdiri di atas naga banjir hitam berkaki 1000 itu ganas, namun avatar dewa asli bukan tidak mungkin untuk melawannya. Tentu saja, selain sosok ini, ada juga sosok besar muncul di Laut Hitam. Ini tidak mudah untuk dihadapi. Jika avatar dewa asli pergi, dia tidak akan bisa melindungi tubuh Xiaoyan. Karena melindungi dewa adalah hal yang paling penting. Jadi, saya hanya bisa meminta senior di Labu Bermata 9 untuk membantu. Tidak baik memiliki terlalu banyak pilihan. Siapapun yang diundang harus memikirkannya. Alangkah baiknya jika kita bisa mengundang semuanya sekaligus, kata Xiaoyan dengan senyum masam. Mempertimbangkan gelarnya, pendekar pedang gila dan Sui Lingxun melakukan gerakan paling agresif. Namun, pendekar gila tampaknya lebih cocok untuk bertarung 1 lawan 1. Ilmu pedangnya lebih tajam dalam pertarungan 1 lawan 1. Tetapi, jika dia menghadapi lebih banyak musuh, gaya bertarung sembrono Sui Lingxun tampaknya lebih populer. Setelah pertimbangan singkat, Xiaoyan masih memutuskan untuk bertanya pada Sui Lingxun. Tolong Sui Lingxun, bunuh seseorang. Klon dewa asli berteriak. Semuanya adalah jiwa Xiaoyan. Jadi, Labu Dewa Bermata 9 akan mematuhi panggilan Xiaoyan. Diiringi oleh teriakan keras Xiaoyan, aura merah melayang keluar dari Labu Bermata 9. Pada saat ini, naga banjir hitam berkaki 1000 berjarak kurang dari 100 kaki. Dan dengan ombak menutupi langit dan matahari, begitu dia mengangkat tangannya, bayangan hitam besar di Laut Hitam menyelimuti Xiaoyan. Saat mendekat, aura yang terpancar dari sosok yang berdiri di atas naga banjir hitam berkaki 1000 tidak dianggap kuat. Dan ancaman sebenarnya adalah bayangan hitam yang berenang cepat di Laut Hitam. Pada saat berikutnya, ikan aneh sepanjang 100 kaki dengan gigi setajam baja melompat dari Laut Hitam dan menggigit Xiaoyan. Namun suara rantai besi bergulir keluar dan ada semburan darah dan belati yang terhubung ke rantai besi meraung keras ke arah ikan monster ribuan kaki. Pada saat yang sama, terdengar suara daging dan darah tercabik-cabik, dan pada saat berikutnya, ikan aneh ribuan kaki langsung terkapar. Daging dan darah berserakan dan terlihat luka yang mengerikan. Dengan satu pukulan hampir membunuhnya. Tetapi pada saat ini, air laut di bawahnya tampak mendidih. Jika ada cahaya yang terlihat, Anda dapat melihat bahwa ada ratusan bayangan hitam yang padat di Laut Hitam saat ini. Duar-duar! Saat berikutnya, gelombang Laut Hitam bergolak, dan kali ini ikan aneh sepanjang 300 kaki muncul secara langsung, bergegas menuju Xiaoyan yang tampaknya putus asa. Untuk mengganggu tubuh Xiaoyan, hanya dengan cara ini, jiwa Cimin dapat memiliki kesempatan untuk menduduki tubuh kembali. Aku paling kesal dengan ikan dan udang bau ini. Sui Lingxun mengutuk. Xiaoyan tersenyum kecut setelah mendengar kata itu. Sepertinya pria kuat ini tidak seburuk dirinya. Otot-otot seperti baja di kedua lengan bergetar, meraih rantai besi, dan berputar dengan keras. Kedua pisau itu terbang dan sekali lagi membantai ikan hitam setinggi 300 kaki yang telah dijarah dalam sekejap. Meskipun ikan hitam ini tidak memiliki fluktuasi asaki, sisiknya memiliki kekerasan yang sangat tinggi. Tetapi Sui Lingxun tidak menganggapnya serius, dan itu masih merupakan metode serangan ajaib dengan kekuatan besar. Hanya tersisa setengah kehidupan. Duar-duar! Kemarahan meluap di wajah sosok naga banjir hitam berkaki 1000 di ujung. Dan dia menatap Sui Lingxun dengan tak percaya, dengan ekspresi rumit di matanya. Sial, mungkinkah ini juga avatarnya? Bagaimana dia bisa memiliki avatar yang begitu kuat?
Sosok di atas naga berkaki seribu memiliki ekspresi jelek, dan sosok ini juga merupakan avatar dari jiwa Cimi. Tetapi kekuatannya tidak kuat, tetapi mampu memerintah raksasa kutub ini. Meskipun tampaknya rentan di depan Swelingsun, jika itu adalah kaisar biasa yang abadi, saya khawatir dia akan hancur berkeping-keping oleh raksasa kutub ini. Ini juga sangat menarik. Xiaoyan tertawa. Dan yang terakhir, marah dan tidak punya pilihan selain segera mengambil tubuh itu. Tubuh dewa itu sangat lemah. Dengan avatar yang kuat ini, suatu hari kamu akan dikendalikan oleh kekuatan avatarmu sendiri dan memakannya kembali. Jiwa Cimi mendengus dingin dan berkata, itu jelas menganggap Swelingsun sebagai avatar Xiaoyan. Xiaoyan sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian dia menyadarinya dan langsung tersenyum. Karena itu masalahnya, aku tidak puas dengan ini. Kamu mengatakan bahwa aku masih memiliki beberapa avatar seperti ini, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Untuk jiwa Cimi yang tidak memiliki cara untuk mengambil Xiaoyan saat ini, itu adalah pembunuhan. Karena jika tubuh Xiaoyan tidak dapat dihentikan saat ini, maka dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Karena Xiaoyan telah mencapai 65%. Menurut kecepatan ini, begitu Xiaoyan menang ketika level rumah mencapai 70%, itu akan menjadi sangat sulit untuk mengganggu Xiaoyan. Biarkan saya mengendalikan avatar yang melahap jiwa ini. Dengan puluhan juta jiwa ini, saya khawatir kehilangannya hari ini akan sangat beragam. Saya akan mengirim klan keluar. Senior, aku punya pertanyaan, kata Xiaoyan tiba-tiba. Tiba-tiba dipanggil senior oleh Xiaoyan membuat Cimi tertegun sejenak. Aku tidak tahu nama senior. Apa yang ingin kamu lakukan? Cimi bingung. Senior, jangan salah paham. Aku hanya ingin berterima kasih atas kebaikan dan kebajikanmu. Kamu telah menyiapkan begitu banyak klon yang kuat untukku, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Ekspresi wajahnya mungkin seperti gunung berapi yang memuntahkan api. Kamu, aku akan membunuhmu. Jika itu pembunuhan sebelumnya, sekarang Xiaoyan berulang kali meremas harga diri jiwa Cimi. Dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. 9 paus pembunuh hiu, robek untukku. Pada saat ini, sosok yang berdiri di atas naga banjir berkaki seribu mengeluarkan raungan marah, dan raungan dahsyatnya menyebar kemana-mana, disertai dengan deru ombak yang bisa terdengar dari jauh dan merasakan amarahnya. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata itu, dan tawanya jatuh ke telinga jiwa Cimi. Seperti pisau yang dipelintir, dia berharap dia bisa merobek Xiaoyan segera. Haha, aku suka caramu. Tidak bisa memahamiku dan tidak bisa membunuhku. Semakin keras Xiaoyan tertawa, jiwa Cimi semakin marah. Ikan aneh ribuan kaki mandek dalam menyerang. Meskipun jumlahnya banyak, tidak ada yang bisa menahan serangan Swelingsun. Mereka tidak memiliki cara untuk menembus serangan Swelingsun. Pada saat ini, air laut tiba-tiba menjadi tenang, dan ketenangan ini tampak sangat aneh. Tiba-tiba, ombak air 100 meter menyapu ke arah Xiaoyan. Meskipun itu hanya ombak air, itu mengandung fluktuasi energi sumber, sehingga memiliki kekuatan yang sangat kuat. Duar! Apa-apaan? Itu masih menyemprotkan air. Biarkan aku menghentikannya untukmu. Suara marah Swelingsun keluar, dan kemudian dia bergerak langsung. Sama sekali tidak takut dengan hantaman ombak air, dan bahkan membawa ombak air ke arah bagian bawah. Setelah beberapa saat, kolam air tiba-tiba mandek, dan kemudian terdengar tangisan sedih.